Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi, waridaka malubi, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita kali ini cerita tentang pemakzulan Presiden Jokowi. Ya, jadi pemakzulan Presiden Jokowi itu adalah kebiadaban dari pihak 01 dan 03. Ada faktanya? Ada, pastinya lah ada, nggak mungkin nggak ada. Faktanya begini. Pak Jokowi, kita ambil dulu dari pihak 01. Ya, kita bahas dulu. Pak Jokowi itu pertama hal yang dilakukan Pak Jokowi itu, Pak Jokowi salah satu manusia yang berani membubarkan ormas radikal yang disebut dengan FPI HTI. Satu-satunya manusia yang berani membubarkan itu. Wajar dong mereka sakit hati, dendam, menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Nah, yang kedua, Pak Jokowi itu permasalahan hilirisasi. Pak Jokowi itu menghentikan ekspor ke luar negeri, yang salah satu di antaranya masalah nikel. Jadi nikel kita ini terbesar di dunia. Penghasilan terbesar di dunia itu nikel. Di Indonesia itu cuman kita lah yang terbesar di dunia. Nah, itu dihentikan Pak Jokowi ekspor ke sana. Namun terjadilah gugatan yang dilakukan Uni Eropa terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak pernah takut, malah dihadapinya. Nah, jadi terjadilah dugaan-dugaan bahwa orang yang memakzulkan Pak Jokowi ini ada orang belakangnya, antek-antek asing, orang balik larinya orang asing. Yang kedua, kebetulan memang orang-orang yang sakit hati dendam karena ormasnya dibubarkan. Jadi menyatu nih. Didukunglah dari orang luar, makanya orang nih mengeluarkan statement pemakzulan. Padahal ya, dari pihak 01 itu terlalu banyak, sudah banyak umat Islam dibodohi mereka. Itu umat Islam dibodohi, kiai itu dihina di pihak mereka, oknum-oknumnya di sana semua. Apa contohnya? Mereka, salah satu oknum mereka itu merasa paling suci, merasa paling mulia di antara manusia lainnya, sampai kakinya dicium. Ya, kaki dicium. Itu siwak bekas tek giginya dilelang 1 juta sorbannya, bekas air ludahnya dilelang. Itu banyak faktanya, silakan cek aja di Google atau cek di YouTube kita juga ada. Apalagi mereka menghina kiai dengan mengatakan 70 kiai yang berilmu itu sama dengan satu Habib bodoh, itu kata mereka. Itulah banyak umat Islam di pihak mereka 01 itu dibodoh-bodohi, diperbudak sama mereka. Jelas faktanya. Cek, silakan cek di YouTube kita, bisa cek di platform lainnya juga bisa, silakan. Tuh. Ya, kita sedikit aja dulu kasih. Kita sedikit akan kita bongkar itu. Yang kedua, kita ambil dari pihak 03. Pihak 03 ini, ketua DPR-nya adalah Puan Maharani. Pak Jokowi dulu orang PDI satu-satunya yang berani mendesak RUU perampasan aset negara hasil korupsi itu Pak Jokowi. Tapi Puan Maharani tidak pernah melaksanakannya sampai sekarang. Alasan DPR ngerjain ini. Berani Ganjar Pranowo, Ahok, Ferdinand dan lain-lain yang banteng-banteng liar yang memang katanya pemberani, jujur, membela rakyat, berani mereka bersuara.
tentang pengesahan RUU perampasan aset yang diketuai Puan Maharani dari PDIP. Mereka sama-sama PDIP semua loh. Nggak ada yang berani kecuali Pak Jokowi. Kecuali Pak Jokowi lah yang berani mendesak RUU perampasan aset. Makanya mereka mau memakzulkan presiden. Itulah maka terjadi pemakzulan. Ini kebiadaban semua. Ganjar Pranowo, itu belum selesai masalahnya. EKTP itu jutaan manusia terzolimi. Menurut kesaksian Nazarudin sebagai tersangka. Ya, Nazarudin tersangka. Menurut perkataannya ketika di sidang bahwa Ganjar Pranowo ditawari $150.000, dia tidak terima. Dia maunya sama dengan yang di atas, $500.000 diterima menurut Nazarudin. Jadi itu calon presiden. Pihak 01, 02, contohnya Anies Baswedan, umat Islam di sana dibohongi. Dia nggak berani komentar. Sedikit pun nggak mengeluarkan komentar tentang umat Islam yang dibodohi di sana. Artinya apa? Dia nggak peduli. Dia nggak peduli dengan umat Islam yang dibodohi di sana. Yang dia pedulikan tuh suara mereka. Kepeduliannya sama masyarakat, sama rakyat tidak ada. Begitu juga Ganjar Pranowo. Mereka nggak peduli. Mereka ini mau mengkuburkan kembali RUU perampasan aset. Mau dikuburkan ini. Karena satu-satunya yang berani bersuara itu cuma Pak Jokowi yang meminta pengesahan RUU perampasan aset. Jadi kalau ini nggak diangkat RUU perampasan aset, ini dikuburkan mereka lagi, ditanam lagi. Dikubur mereka dalam-dalam. Nggak berani mereka itu. Nah, makanya Pak Jokowi yang mengangkat itu. Supaya terbuka semua nih mega korupsi besar-besaran. Jadi 01, 02 tidak layak jadi presiden. Umat Islam dibodohi aja mereka nggak berani komentar, diam, bahkan malah bersubahat, minta dukungan. Begitu juga di pihak 03, sama serupa karena ketua DPR RI, ketua perwakilan rakyat seluruh Indonesia itu adalah Puan Maharani, PDIP. Berani Ganjar komentar? Berani nggak Ganjar menyuarakan RUU perampasan aset? Tidak. Kenapa? Karena mereka bukan membela rakyat. Mereka tidak akan pernah bersama rakyat. Mereka hanya untuk kepentingan pribadi mereka, ambisi mereka. Makanya pemakzulan Presiden Jokowi itu adalah kebiadaban. Agar semua yang buruk-buruk itu, kurik-kurik mereka itu dikubur dalam-dalam. Silakan teman-teman berkomentar, silakan memberikan masukan. Kita akan suarakan terus. Sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.